Shalom, selamat siang, apa kabar? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Amin, gak ada orangnya di sini ya. Luar biasa, terima kasih, puji nama Tuhan. Selamat datang di Common Church buat saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kami tempat ini. Welcome dan welcome back buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak beribadah bersama dengan kami. It's glad to see you dan izinkan saya untuk mengucapkan welcome buat yang pertama kali datang. Di sini kita punya hashtag di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Dan jika ini pertama kali kalian beribadah bersama dengan kami di Common Church, setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena ada free coffee, free latte atau free coklat yang bisa kalian pesan dan nikmati sambil kita berkenalan lebih lanjut. So, itu sambutan dari kami. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siang ini kita masih akan melanjutkan seri kitab Yakobus dan kita sudah hampir menyelesaikan seluruh kitab Yakobus. Ada satu lagi khotbah di kitab Yakobus dan kita akan menyelesaikan seri kitab Yakobus ini di awal bulan Juni. Loh, tinggal satu kok selesainya di bulan Juni ya. Karena minggu depan kita akan merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lalu 2 minggu lagi kita akan merayakan dan merenungkan Pantekosta, pencurahan Roh Kudus ke atas hidup orang percaya. Dan di akhir bulan Mei akan ada pengkhotbah tamu dari USA yang akan melayani di gereja kita. Oleh sebab itu kita akan menyelesaikan seri kitab Yakobus di awal Juni. Baik. Itulah sekilas pengumuman agenda ibadah Common Church beberapa minggu ke depan. Doakan dan pastikan saudara semua tidak melewatkannya. Amin. Nah, siang ini judul khotbahnya adalah Be Patient. Bersabarlah. Nah, langsung senyum-senyum. Karena saya mau tanya, siapa di sini yang suka menunggu? Coba angkat tangannya. Enggak ada satupun dari kita yang suka dengan kata yang namanya sabar. Ya. Kita tinggal di Indonesia, orang Indo banyak namanya Pak Sabar. Tapi berapa banyak kita temukan yang namanya Mas Sabar, Pak Sabar, kelakuannya enggak sabaran ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang apa? Yang semuanya everything on demand. Kita bisa dapatkan apapun yang kita inginkan secepat kilat ya kan. Nonton Netflix, nonton on demand, makan GoFood, boleh gak sih nyebutin? Ya boleh lah ya. Merek-merek itu semuanya. Makan on demand. Whatever you want, you can get it. Everything on demand. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat. Speed wins. Fast internet, fast charging, priority pass. Bener? Priority apa? Ada di bandara, di bank. Bahkan kalau teman-teman yang punya anak, punya rezeki pergi ke Disneyland sekarang, ada yang namanya anak dari kecil sudah diajarin ada priority pass. Kalau kalian punya uang lebih, kalian nggak perlu antri. Ini ada layanan prioritas, langsung bisa naik wahana yang diinginkan. Kita hidup di zaman yang berkata bahwa if it takes too long, it is not worth it. Kalau ini membutuhkan waktu yang lebih lama, artinya itu nggak worth it. Ya, karena yang cepat itu yang baik, yang paling cepat itu yang paling good. Ya, akhir-akhir saya ketemu banyak teman-teman muda, nggak semuanya, tapi cukup banyak mayoritas yang mentalitasnya mau kerja dikit, pengen dapatnya banyak dan cepat. Kalau invest maunya invest di instrumen-instrumen yang naiknya bisa berlipat-lipat, berkali-kali ganda dengan tempo yang secepat-cepatnya. Ya, saya punya kata bahasa Ibraninya, yaitu multi-bagger. Yang ketawa, jangan-jangan itu kalian. Mungkin kalian berpikir, loh, Pastor, siapa yang gak mau? Bukankah itu keinginan semua orang dari dulu sampai sekarang? Betul, tapi poin saya adalah di zaman sekarang kita hidup. Sarana untuk dapat mengejar dan merealisasikan itu jauh lebih tersedia dan berlimpah dibandingkan dengan mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Betul? Sehingga tanpa sadar kita hidup di dunia yang semakin sulit untuk dapat memahami, memaknai kata bersabar. Dengan kata lain, halangan terbesar bagi kita hidup zaman yang serba instan, cepat, result oriented ini, setiap kali kita dengar kata sabar, be patient, yang kita maknai apa sih? Bahwa tidak ada kebaikan yang datang dari yang namanya kesabaran. Saya ulang, tidak ada kebaikan yang dari namanya kesabaran. That's the message of the word yang disampaikan kepada kita. Tapi firman Tuhan yang akan kita renungkan siang ini justru menyatakan kepada kita hal yang sebaliknya. Bahkan menantang kita lebih jauh lagi. Bagaimana jika perintah bersabar,
perintah be patient itu berarti bersabar bahkan itu adalah yang dikehendaki. Bahwa ada yang baik dari kata bersabar itu. Bahwa ada kebaikan dari yang namanya bersabar. Ini kok kelihatannya mukanya seperti mosok gitu sih pastor. Ini pasti clickbait. This is true. Saya kasih spill khotbah siang ini di awal ya. Yes, kita akan merenungkan perintah bersabarlah dalam konteks bahkan bersabar sampai akhir. Bahkan mungkin sampai kita tidak melihat atau merasakan apa yang kita harapkan terjadi selama kita hidup di dunia ini. Jadi kenyataan. Saya tahu ini berat, saya tahu ini gak nyaman, mungkin gak masuk. Tapi saya berdoa Roh Kudus tolong kita semua untuk dapat menerima, memahami, dan mensyukuri kebenaran firman yang akan kita renungkan di siang hari ini. Amin. Siap, pintu sudah ditutup. Tidak ada yang bisa keluar. Mari kita buka Alkitab kita, teks bacaan kita siang ini ada di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Saya ajak kita baca bergantian, saya baca yang warna hitam. Bapak Ibu bisa baca yang warna merah. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Karena kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, berbagai orang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Nah, saya punya 3 poin khotbah siang hari ini, yaitu kita akan merenungkan fakta atas penderitaan, tujuan dari penderitaan, dan apa itu harapan yang kita miliki di dalam penderitaan. Poin yang pertama, fakta atas penderitaan. Ayat 7 dibuka dengan kata karena itu. Nah, sedikit tips dan sekaligus prinsip kalau saudara baca Alkitab, kapanpun kalian menemukan frase karena itu, saudara perlu cari tahu. Apa itu? Untuk kalian mengerti kalimat selanjutnya dari kata karena itu, kalian harus membaca sebelumnya. Karena frasa karena frasa itu berfungsi menggabungkan akibat atau kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Jadi apapun yang dikatakan di kalimat selanjutnya dari karena itu adalah akibat atau kesimpulan dari kalimat yang ada di belakang karena itu. Nah, jadi kita perlu tahu perintah bersabarlah yang dituliskan di Yakobus ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya itu adalah apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu apa? Peringatan kepada orang kaya. Yakobus berbicara kepada orang-orang kaya yang karena kecintaannya akan kekayaan, mereka menindas yang miskin, yang tidak berdaya, yang lemah. Mereka menahan upah dari para pekerja, betul? Masih ingat minggu lalu yang hadir? Dan Yakobus mengingatkan mereka, orang-orang kaya ini, bahwa mereka yang seharusnya itu menangis dan meratap karena penghakiman akan menimpa mereka. Nah, tetapi sekarang Yakobus berbalik, dia beralih dari berbicara kepada para penindas kaya, dan sekarang dia berbicara kepada mereka yang tertindas, yang dianiaya, orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Siapakah mereka? Yakobus menyebut orang-orang yang menderita ini sebagai saudara-saudara. Ya. Saudara adalah sebutan Yakobus kepada sesama orang beriman. Artinya apa? Fakta pertama atas penderitaan, bahwa ternyata orang beriman itu juga menderita. Jadi fakta pertama atas penderitaan yang perlu kita semua sadari pada siang hari adalah penderitaan itu enggak hanya menimpa orang yang tidak beriman, tidak menimpa orang yang tidak percaya. Ya. Tetapi orang beriman pun juga ternyata enggak imun terhadap yang namanya penderitaan. Mereka yang menderita ini dalam konteks Yakobus justru adalah orang-orang yang beriman pada Kristus. Mereka adalah kalau zaman sekarang orang-orang Kristen. To be more specific, mereka ini adalah sebenarnya orang yang sedang menghidupi iman percaya mereka pada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar tulus mengikuti Yesus. Bahkan secara radikal mereka menghidupi iman mereka pada Yesus. Tapi justru mereka lah yang hidup dalam penderitaan. Masa iya? Mungkin mereka menderita karena mereka enggak berjalan sesuai rencana Tuhan mungkin.
Gak mungkin orang yang benar-benar ikut Tuhan itu dibiarkan menderita. Jika mungkin itu terbersit di pikiran saudara, jika itu sanggahan saudara, saudara gak sendirian. Karena yang membaca surat Yakobus pun sepertinya sulit memahami fakta ini. Makanya untuk meyakinkan saudara-saudara seiman ini, Yakobus kemudian memberikan contoh hidup orang beriman. Orang yang tunduk kepada kehendak Allah tapi hidupnya tetap tidak diluputkan dari namanya penderitaan. Kalau kita lompat ke ayat 10, Yakobus berkata, saudara-saudara mengingatkan ya, turutilah teladan apa? Penderitaan dan kesabaran siapa? Bukan para pendosa ya. Para nabi. Oke. Yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jika ada orang yang memiliki tempat khusus di hati Tuhan dan rencana Tuhan, mungkin para nabi ini ada di peringkat atas ya, orang nabi-nabi perjanjian lama. Mereka secara khusus dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat pilihan Allah. Tapi kadang kita berpikir kalau seorang punya tempat spesial di hati Tuhan, hidupnya itu pasti dihindarkan dari semua penderitaan, dihindarkan dari semua tantangan, hidupnya pasti enak. Tapi Yakobus menuliskan justru, lihat kehidupan nabi-nabi di perjanjian lama. Mereka dipilih Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, mereka setia berkhotbah bertahun-tahun, melakukan apa yang benar, taat pada Tuhan. Tapi yang dialami mereka justru penolakan, kesepian, penganiayaan. Dan itu dibiarkan. Yang berarti mereka hidup di dalam penderitaan. Berapa banyak seringkali kita punya pemikiran yang berbeda, berlawanan dengan pikiran ini, benar? Kita merasa hidup orang percaya seharusnya itu kalau kita taat itu dipenuhi dengan kenyamanan. Di medsos kita sering #bless. Tapi fotonya apa? Waktu kita liburan, #bless. Waktu kita naik jabatan, puji Tuhan, bless. Waktu kita punya rezeki nambah, kita beli mungkin mobil yang baru, #bless. Apalagi kita mungkin disembuhkan, amin, bless. Gak ada yang salah. Saya mengharapkan kita semua yang ada tempat ini, Tuhan akan anugerahi berkat yang baru secara dunia, benar. Tetapi saya mau tambahin gitu, jika kita berpikir bahwa itu berkat-berkat itulah adalah hal yang normal yang mengikuti kesetiaan kita, sedangkan penderitaan adalah sesuatu yang aneh, yang asing dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita taat mentaati Tuhan. Justru Alkitab menunjukkan sebaliknya. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, bersama orang-orang berdosa, dalam hidup orang percaya, penderitaan itu bukan sesuatu yang harusnya asing. Buktinya kehidupan para nabi dipenuhi dengan penderitaan. Beberapa komentator firman kitab Yakobus menyatakan bahwa ketika Yakobus menuliskan turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi, mereka menulis bahwa mungkin yang muncul di benak Yakobus, siapa nabi itu? Urutan pertama mungkin adalah Yesaya. Yesaya menerima tugas yang luar mengerikan dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya, aku punya tugas yang sangat challenging buat kamu. Kamu itu akan kusuruh berkhotbah, berbicara mewakili aku selama 30 tahun ke depan, tapi gak akan seorang pun akan mendengar apa yang kamu khotbahkan. Kamu akan frustasi, kamu gak akan menerima undangan dari berbagai-bagai tempat untuk berkhotbah, gak ada seorang pun yang ingin mendengarkan kamu. Pelayananmu benar-benar gak efektif, bukannya nambah jiwa, tambah berkurang. Kayak kalau kalian baca kitab Yesaya, ya. Kamu tidak akan memiliki kekayaan dan kenyamanan. Dan bahkan kamu akan dianiaya selama sisa hidupmu. Siapa yang mau menerima pelayanan? Kalau saya, Tuhan, kamsya. Ya, tolong kalau ada opsi yang lain. Ya. Tetapi itulah yang dijalani Yesaya. Ya. Pelayanan seumur hidup tanpa keberhasilan. Bahkan di akhir hidupnya sejarah Yahudi menceritakan bahwa pelayanan Yesaya akhirnya berakhir. Karena raja memasukkannya dalam sebuah batang kayu dan membelahnya menjadi dua. Yesaya, nabi yang taat sampai akhir ini mengalami penderitaan sampai akhir hidupnya. Contoh yang mungkin muncul dari benak Yakobus ketika menuliskan ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia hidup di masa kerajaan Israel yang sangat suram. Ketika bangsa Babel datang menyerang Israel, Tuhan memberikan pesan yang sangat sulit kepada Yeremia. Basically Tuhan berkata, Yeremia, katakan kepada bangsa ini bahwa Babel, bangsa Israel, bahwa Babel adalah alat yang kupakai untuk mendisiplinkan bangsa pilihanku Israel. Aku gak akan membela bangsa pilihanku. Jadi mereka harus menyerah sama Babel
dan tunduk pada Nebukadnezar. Pesan yang bertolak belakang. Kalau kalian baca kitab Yeremia, justru nabi yang memberitakan bahwa Israel akan menang, yang disukai semua orang, justru itu bukan nabi yang dipilih oleh Tuhan. Nabi yang dipilih Tuhan, Yeremia memberikan pesan yang berlawanan dengan apa yang diharapkan. Sebagai konsekuensinya Yeremia yang taat ini, yang menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, dia hidup dalam penolakan, kesepian, penderitaan sampai akhir hidupnya. Dan sejarah Yahudi kembali mencatat bahwa Yeremia akhirnya mati dirajam oleh batu. Dan Yakobus memberikan contoh terakhir, contoh orang beriman yang secara khusus disebutkan oleh Yakobus adalah Ayub di ayat 11 tentang ketekunan Ayub. Ayub adalah contoh yang nyata bahwa orang benar pun bisa mengalami penderitaan yang besar. Tuhan sendiri berkata ketika iblis datang ke Tuhan, dia bilang bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Iblis berkata, Ayub itu setia karena hidupnya diberkati. Coba diambil semuanya, maka ia akan meninggalkanmu. Dan Tuhan mengizinkan itu. Ya. Dalam sekejap Ayub kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya, tapi di tengah kehancurannya, Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub gak ngerti alasan penderitaannya, dia bergumul dan dia memang menangis, dia mempertanyakan banyak hal. Dan kita gak bisa membahas makna penderitaan Ayub saat ini karena itu kan jadi topik khotbah yang berbeda ya. Tapi intinya adalah Ayub disebutkan oleh Yakobus untuk menjadi bukti bahwa orang beriman tidaklah luput dari yang namanya penderitaan. Jadi ini fakta atas penderitaan yang perlu kita ketahui bahwa orang beriman juga tidak luput dari yang namanya penderitaan. Ada fakta yang kedua. Ya. Ada penderitaan yang tidak akan lenyap selama kita hidup di dunia ini. Ini mungkin fakta atas penderitaan yang sulit kita terima, sulit untuk mau kita dengar, apalagi untuk kita percayai. Dan jujur, saya pun juga berdoa untuk dapat tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan ketika mempersiapkan khotbah ini. Karena ini nggak mau kita dengar, bahkan nggak mau kita percayai. Tetapi kalau kita baca ayat 7 dan 8 kitab Yakobus ini, karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ayat 8 diulangi, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya mau tanya, dapatkah saudara melihat durasi perintah untuk bersabar yang diberikan Yakobus ini? Atau pertanyaan gini, berapa lama kita harus bersabar dan meneguhkan hati berdasar ayat yang kita baca? Boleh dijawab, bukan pertanyaan jebakan kok. Saya nggak mau nambah-nambahi penderitaan saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Exactly. Akan ada penderitaan yang hanya akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang nanti. Akan ada harapan-harapan kita yang tidak akan terjawab dan tidak akan terjadi. Sampai kapan? Tuhan Yesus datang. Dan atas fakta inilah hikmat yang diberikan Yakobus. Yang saya percaya bahwa Yakobus juga dikaruniai urapan Roh Kudus untuk menuliskan ini kepada kita siang hari ini disampaikan dalam bentuk perintah. Bersabarlah. Be patient. Dan kalau saudara perhatikan perintah bersabar ini kan diulang Yakobus 2 kali ya. Bersabarlah di ayat 7 dan ayat 8. Tapi ada satu kata lainnya juga diulang 2 kali oleh Yakobus. Yaitu apa? Kata kedatangan Tuhan. Kenapa kedua kata ini enggak dapat dipisahkan? Karena begini, di satu sisi ketika kita menantikan hal yang tidak kunjung datang kita harapkan terjadi, ya, bersabar sampai Yesus datang, itu dapat bermakna ini adalah sebuah penantian yang memang masih sangat amat panjang. Tetapi di sisi lain, ayat 8 berkata bersabar karena kedatangan Yesus sudah dekat. Dapat bermakna bahwa penantian itu tidak akan lama karena kedatangan Yesus sudah dekat. Bukankah terkesan seperti kontradiksi? Yes. Lalu mana yang benar? Masih lama atau sudah dekat? Kita harus bersabar dengan jangka yang durasinya panjang atau durasi yang kayaknya ini sudah dekat nih. Yang mana? Dua-duanya. Ini bukan kontradiksi tapi sebuah paradoks. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus memang mungkin sangat lama tapi juga sudah sangat amat dekat. Dan tahu saudara, selain tentang iman, ya, bahwa di dalam Alkitab
tema tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu sangat banyak muncul. Ya, tema kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, hari-hari terakhir, dicatat muncul 1845 kata-kata kedatangan yang kedua, hari-hari terakhir di dalam Alkitab. Diperkirakan ada dari 1 setiap 30 ayat dalam Perjanjian Lama berisi tentang berita kedatangan Yesus yang kedua. Hari-hari yang terakhir. 1 dari setiap 13 ayat Perjanjian Baru. 7 dari 10 pasal dalam Perjanjian Baru. Semuanya itu membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa kok begitu banyak? Kan gitu pertanyaannya. Mengapa kok begitu banyak pengingat akan kedatangan Yesus yang kedua? Dengerin saya. Saya pikir itu karena Allah ingin tahu dan ingin kasih tahu kepada kita bahwa janji kedatangannya itu adalah suatu hal yang pasti. Suatu hal yang pasti. Jadi memang faktanya ada penderitaan yang harus ditanggung sampai kedatangan Yesus. Dan untuk itulah Yakobus mengingatkan orang-orang beriman untuk bersabar. Tapi kita tidak dipanggil untuk bersabar buta tanpa kepastian. Tapi bersabar atas kepastian bahwa Tuhan pasti akan datang dan waktunya itu sudah dekat. Sehingga ini adalah pengubah game changernya. Kesabaran dengan kepastian itu mengubah penantian yang gelap menjadi penantian yang sanggup ditanggung. Saya kasih ilustrasi ya, untuk dapat mengerti tentang poin ini. Karena mengetahui akhir cerita itu memungkinkan kita untuk menanggung sesuatu yang tidak pasti. Siapa yang suka nonton film, ya, dan lihat akhirnya dulu. Ya, para pecinta film mungkin akan menghina saya. Tetapi faktanya, kalau saya lihat ini film sangat berat, complicated, unpredictable, kecenderungan aku mau lihat dulu akhirnya ini gimana ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu akhirnya, ya, selama film ini kita nonton, loh ini jagoannya kok bisa kalah, kok bisa mati. Tapi karena aku tahu bahwa akhirnya ternyata jagoanku ini gak akan mati, aku gak akan bingung di tengah-tengah. Benar? And that's the point yang Yesus Tuhan sampaikan bahwa aku pasti datang. Kita sudah dikasih tahu ending cerita kita. Bahwa we will be fine at later on. Kita akan baik-baik saja pada akhirnya. On that day. Pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kesabaran dengan kepastian mengubah penantian yang gelap menjadi penantian yang sanggup ditanggung. Pastor, tapi kenapa enggak bisa sih hidup ini tanpa penderitaan? Kenapa kok Tuhan tidak kasih perjalanan hidup yang lempeng saja? Kenapa kok Tuhan itu mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan? Saya enggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi tantangan penderitaan saudara. Dan saya mau jawab bahwa nggak ada satu jawaban yang mudah untuk semua pertanyaan saudara. Jika itu memang yang sedang saudara gumulkan, saya juga tidak datang berdiri tempat ini di mimbar ini untuk menyatakan bahwa saya punya satu jawaban untuk seluruh pergumulan saudara. Ya. Tapi boleh nggak kalau saya meminta kita untuk setidaknya ya, mempertimbangkan apa yang akan kita bahas di poin kedua ini. Saya nggak punya jawabannya, tapi mau nggak kita buka hati untuk mempertimbangkan apa yang akan kita bahas di poin 2 ini. Bahwa ada tujuan dari penderitaan. Ayat 11 menuliskannya begini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa mereka ini? Merujuk kepada mereka yang bersabar, bertahan, teguh di tengah penderitaan. Orang-orang yang tadi teraniaya. Benar? Kami menyebut mereka berbahagia. Ini adalah sebuah bagian yang mind blowing. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan intuisi manusia. Kita biasanya tidak mengalami kebahagiaan dalam penderitaan. Nyatanya kebanyakan kita pasti merintih, menangis, kehilangan sukacita ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Benar? Tolong jangan salah paham. Apa yang merupakan panggilan Yakobus bagi kita di sini? Yakobus enggak sedang mengatakan kita seharusnya berbahagia karena kita sakit dan gak sembuh-sembuh. Karena kita kehilangan apa yang kita alami dalam pengalaman penderitaan kita. Bukan itu. Tapi penting untuk kita pahami bahwa
ada alasan untuk mereka disebut berbahagia. Ketika mereka bertekun, bersabar dalam penderitaan mereka. Sadar nggak kalau ada dua pandangan tentang mengejar kebahagiaan yang ada di dunia ini? Yaitu apa? Yaitu paham hedonisme dan asketisme. Hedonisme dan asketisme. Hedonisme itu apa sih? Pada dasarnya hedonisme berkata bahwa kesenangan itu adalah kebaikan tertinggi. Penderitaan itu harus kita hindari dengan berbagai cara. Dalam cara pandang ini, penderitaan itu dianggap sebagai gangguan yang tidak ada maknanya. Sementara kenyamanan, kebahagiaan, pesta dan lain sebagainya menjadi semacam, yaitu yang kita kejar dalam hidup. Itulah alasan kalian hidup, yaitu untuk mencari kesenangan, kehidupan, hedonisme. Nah, contoh mungkin pengaruh budaya barat itu sebagian besar ya mengarah kepada hedonisme. Tapi juga ada swing selanjutnya, yaitu cara pandang bahwa asketisme, kebalikan dari hedonisme. Kalau hedonisme berkata kesenangan adalah kebaikan tertinggi, penderitaan itu harus dihindari dengan segala cara, asketisme kebalikan. Bahwa kesenangan jasmani itu pada dasarnya jahat, justru karena manusia terlalu banyak mengejar kesenangan, makanya dia tidak pernah mendapat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu justru akan dicapai melalui penyangkalan diri, melalui kehilangan, melalui penderitaan. Akibatnya penderitaan adalah kebajikan tertinggi. Gimana kita memperoleh kebajikan tertinggi? Jadi kita harus menghindarkan diri kita dari segala bentuk kesenangan. Akibatnya penderitaan itu dianggap sebagai sebuah tanda kerohanian. Budaya timur mungkin lebih dekat dengan worldview ini. Makanya ada praktek-praktek mungkin meditasi, mengasingkan diri, pergi dari dunia, bertapa, bahkan ada beberapa negara yang agamanya itu semakin kalian menyiksa diri kalian, maka itu semakin rohani. Lihat, ada yang menyembah orang yang angkat tangan sepanjang puluhan tahun. Pernah tahu nggak? Itu adalah praktek asketisme. Karena semakin menyiksa, itu semakin rohani. Artinya dia bisa memperoleh kebajikan tertinggi karena dia menderita dengan mengangkat tangan seumur hidupnya dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan begini, lalu Alkitab mendukung pandangan yang mana? Tidak kedua-duanya. Kenapa? Karena firman Tuhan memberitahu kita bahwa ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dan ciptaan Tuhan termasuk apa? Ada makanan, keindahan, pernikahan, istirahat, tawa, perayaan. Semua hal baik itu adalah pemberian dari Tuhan untuk manusia nikmati. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun ciptaan yang dapat mengisi kekosongan yang ada dalam hati manusia. Meskipun kita dapatkan semua kesenangan di dunia ini, itu nggak pernah dapat mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kita. Bahwa benar apa yang dikatakan Blaise Pascal, bahwa saya terjemahkan langsung ya, ada ruang kosong berbentuk Allah di dalam hati kita. Setiap manusia ini yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun yang diciptakan, melainkan hanya oleh Allah sang pencipta sendiri yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Basically Pascal ngomong gitu, di hati kita ini ada bentuk lubang kunci. Ya, lubang kunci itu bentuknya adalah Allah. Tapi kita berusaha memasukkan kunci-kunci dari yang bukan Allah ke dalam hati kita. Apakah bisa kunci itu masuk? Gak pernah bisa. Karena bukan itu. Di sini firman Tuhan jelas pandangan ini mengkritisi gaya hidup hedonistik. Firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa kebenaran kan gak diperoleh melalui menyiksa atau menghukum diri sendiri. Tetapi kita memperoleh kebenaran dari kasih karunia dalam Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan tidak sejalan dengan pandangan asketisme. Jadi apa yang Yakobus maksudkan bahwa kita disebut berbahagia bila kita bersabar dalam penderitaan? Dengerin saya. Yang Yakobus maksud adalah bahwa kita punya alasan untuk bersuka cita di tengah penderitaan karena Allah sedang menggunakan penderitaan kita untuk menghasilkan di dalam diri kita apa yang tidak akan pernah dapat kita hasilkan sendiri. Bukankah itu yang dikatakan Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita suka ayat ini tapi kita lupa konteks Roma 8 itu Paulus berbicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu segala sesuatunya lebih banyak penderitaannya daripada kesenangannya. Sedangkan kita memaknai ayat ini seringkali kita malah banyak kesenangannya sedikit penderitaannya.
Padahal konteks ayat Roma 8 itu banyak penderitaannya dan Paulus mengatakan di dalam segala sesuatu itulah, di dalam semua penderitaan itu, yang banyak itu, percayalah bahwa Allah mengerjakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So Yakobus sedang berkata bahwa hal-hal buruk yang kita alami adalah alat untuk mendatangkan hal yang sangat baik yang sedang Allah lakukan di dalam diri kita dan demi kita. Jadi setiap kali kita harus bersabar dalam penderitaan. Sebenarnya ketika saudara dan saya berpikir saudara sedang ditinggalkan atau dihukum Allah, kita sebenarnya harus berpikir kebalikan. Karena kita ini sebetulnya sedang dikaruniai dengan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang mentransformasi, dan yang membebaskan. Oleh sebab itu, cara pandang Alkitab tentang kebahagiaan, mencari kebahagiaan di tengah penderitaan itu bukan sekedar pandangan, bukan asketisme atau hedonisme, tetapi libertianism. Ya, pembebasan. Dibebaskan dari apa? Jelas Yakobus mengatakan kita dibebaskan dari diri sendiri. Oleh sebab itu, saya pelajari setidaknya 3 tujuan dari penderitaan. Saya ajak kita mempertimbangkan penderitaan kita. Ada tujuan dari penderitaan itu. Apa tujuannya? Menghancurkan kebergantungan pada diri sendiri. Kita nggak diciptakan untuk bergantung pada diri sendiri. Ini artinya kebergantungan pada diri sendiri tidak pernah menghasilkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Kita ini manusia diciptakan untuk bergantung pada Allah dan saling bergantung pada satu sama lain. Dan seringkali penderitaan itu selalu mengungkapkan fakta bahwa kita nggak dapat mencukupkan diri sendiri dari diri kita sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu Allah dalam hidup kita. Bukankah rasa sakit dan kelemahan penderitaan seringkali yang menyebabkan kita berseru pada Allah, Tuhan, aku nggak sanggup, tolong. Dengan lebih tulus, dengan lebih dalam, dan dengan lebih rendah hati dari sebelumnya. Kita sering, aduh aku ini menderita. Kenapa? Karena selama ini kita berjuang sendiri, kita anggap kita kuat. Tapi melalui penderitaan yang dialami, kalian justru dalam tanda kutip, dipaksa untuk minta tolong. Tapi justru di saat itulah sebenarnya ada tujuan dari penderitaan, bahwa itu adalah menghancurkan kebergantungan pada diri sendiri. Karena memang kita tidak pernah diciptakan untuk kita bergantung pada diri kita sendiri. Dan penderitaan dipakai untuk menyelamatkan kita dari kebergantungan kita pada diri kita sendiri. Tujuan yang kedua, penderitaan punya tujuan untuk mengungkapkan pembenaran diri kita sendiri. Apa itu? Kita suka mengatakan pada diri kita bahwa kita ini cukup baik. Kita baik secara rohani bahkan. Tetapi penderitaan mengungkapkan hal-hal buruk yang masih tinggal di dalam diri kita. Saya kasih contoh simpel aja lah ya. Kita kebaktian kan selesai kira-kira jam 12-an lah ya. Muncul tuh seringkali sindrom apa? Hangry. Lapar, hungry plus anger ya kan. Kalau lapar bawaannya marah. Penderitaan kelaparan itu bukan yang membuat kita jadi orang yang mudah marah, suka menuntut dan semaunya sendiri ya. Tapi kalau lapar, pas lapar ya, plus ketambahan ada penderitaan, harus lama nunggu khotbah. Yang satu ini pengkhotbah ya, nggak selesai-selesai khotbahnya masih poin kedua lagi ya kan. Lalu kalian sudah hangry ya kan. Itu apa? Mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Bukan karena lapar kalian marah ya, tetapi ada kemarahan memang yang meluap-luap dalam diri hati kalian. Saya nggak tahu sindrom apa ketika kalian kelaparan harus menunggu lama, lalu kalian jadi mudah sensi dan lain, mudah marah, mudah tersinggung. Bukan situasinya yang salah, tapi melalui penderitaan itu ada sesuatu yang diungkapkan yang sebenarnya ada dalam diri kita. Tanpa penderitaan kita pikir kita adalah orang yang good. Oh aku sabar, aku ini sudah orang yang baik. Tapi penderitaan itu seperti lampu sorot ke dalam diri kita, hati kita. Untuk mengungkapkan, oh ternyata ada, kok bisa ya. Kalau dalam kondisi tidak menderita, aku pikir aku seperti ini. Tak pikir aku ini orangnya sudah lolos dari tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi hanya masalah hangry muncul semuanya. Berarti apa? Masih ada banyak
di dalam hati kita yang terekspos oleh karena penderitaan. Apa yang ditunjukkan dari kita saat kita menderita? Sebenarnya adalah sarana anugerah untuk menunjukkan pada diri kita bahwa kita memerlukan yang jauh lebih penting dari sekedar kelegaan atau kesukaran fisik, relasional atau situasional. Tapi kita butuh yang namanya kasih karunia Sang Juru Selamat. Tujuan yang ketiga dari penderitaan adalah menghancurkan berhala-berhala kita. Penderitaan seringkali membuka siapa atau apa yang sebenarnya paling kita andalkan dalam hidup kita ini. Lewat masa-masa sulit, kita mulai melihat apa yang selama ini memberi kita rasa aman, apa yang memberi kita nilai diri kita. Kita taruh nilai diri kita di mana sih? Dan di mana kita taruh kebahagiaan kita? Kalau selama ini ternyata tanpa sadar saya taruh nilai diri saya pada pelayanan ini. Kalau minggu depan gereja ini kosong, saya akan hancur. Menderita, yes. Tapi saya seharusnya, kalau menurut Yakobus saya bisa bersuka cita. Karena itu mengungkapkan, oh ternyata nilai diri saya kaitkan pada performa pelayanan saya. Dan seringkali penderitaan itulah yang mengungkapkan berhala-berhala kita yang sebenarnya. Dan ini yang saya pelajari ya. Karena yang menyakitkan dari sebuah pengalaman penderitaan dalam kehidupan kita, itu bukan hanya situasinya yang memang sulit dan berat. Oke? Kalau kita sakit secara fisik, apakah itu sakit secara fisik? Yes, sakit. Kalau kita menderita kerugian, kehilangan tabungan yang kita tabung bertahun-tahun lalu karena kebodohan kita, karena itu tadi, yang cepat selalu baik, lalu ada oportunitas investasi yang bisa berlipat-lipat, berkali-kali ganda secepat-cepatnya, lalu kita masukkan tabungan kita dan boom, hilang. Hilangnya bukan multi bagger tapi multi bangkrut. Ya. Apakah itu perih? Perih. Tetapi yang bikin menyakitkan penderitaan ini kadang tidak bearable, nggak dapat ditanggung. Ya. Itu bukan hanya karena situasinya sulit dan berat, tetapi karena kita kehilangan hal-hal yang selama ini kita rasa aku nggak bisa hidup tanpa itu. Dan disitulah penderitaan itu bekerja sebagai cermin. Penderitaan menunjukkan bahwa hal-hal duniawi yang kita gantungkan harapan kita kepadanya ternyata nggak cukup kuat untuk menopang hidup kita. Karena semua itu bisa hilang dengan sekejap atau itu bisa berubah dan bisa mengecewakan kita. Tapi justru dari seluruh proses ini Tuhan sedang menarik hati kita kembali kepada Dia. Tuhan memakai penderitaan untuk mengajar kita bahwa hanya Dia yang benar-benar dapat menjadi tempat pengharapan yang tidak pernah gagal. Jadi saudara, saya tahu ini kebenaran yang sulit, perlu waktu untuk diproses. Tapi kembali saya mengajak kita semuanya dari ruangan ini siang ini untuk mau membuka hati, mempertimbangkan bahwa penderitaan saudara bukanlah tanpa tujuan. Penderitaan yang kalian sedang alami bukanlah tanpa tujuan, tapi justru pasti ini adalah alat yang dipilih oleh seorang juru selamat yang penuh hikmat, penuh kasih, dan penuh anugerah untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam dan melalui saudara yang tidak akan pernah dapat kita hasilkan sendiri kalau tanpa melalui penderitaan. Dan lanjutan ayat 11, Yakobus merangkum dengan mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena, garis bawah ini, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. We will be fine. Karena yang mengizinkan semua terjadi adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih berhikmat daripada kita, bisakah kita menundukkan diri bahwa penderitaan yang diizinkan terjadi pun itu adalah dalam ranah kehikmatan Tuhan yang melampaui hikmat kita sebagai manusia yang terbatas. Dan yang terakhir, yaitu harapan dalam penderitaan. Apa harapan kita dalam penderitaan? Saudara, gak ada yang lebih penting dalam masa-masa penderitaan selain kita ini berpegang dan mengingat janji firman Allah. Karena saat kita menderita, penting sekali untuk sebenarnya mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran, janji-janji Allah
yang dinyatakan dalam Alkitab kepada diri kita. Kenapa sangat penting? Karena mengkhotbahkan teologi yang salah akan semakin memperparah penderitaan kita. Penderitaan itu sudah berat. Ya. Tapi narasi yang kita ungkapkan, yang kita bicarakan, yang kita ceritakan pada diri kita sendiri, itu kalau salah semakin memperparah situasi kondisi penderitaan kalian. Sebaliknya juga benar. Jika narasi yang kita beritakan, khotbahkan, ceritakan pada diri kita adalah kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan memberi kepada kita pengharapan. Karena kenapa? Kita semua ini teolog kok. Ya, kalian bilang aku gak sekolah kita, tapi kita ini teolog. Adalah orang yang mengkhotbahkan pada diri kalian sendiri. Apapun itu narasi yang ada di benak kalian. Dan saya mau katakan bahwa teologi yang buruk itu akan semakin memperparah keadaan penderitaan saudara. Kenapa? Karena teologi yang buruk itu menghancurkan harapan di saat harapan itu butuh topangan. Teologi yang buruk itu akan melemahkan iman di saat iman itu justru perlu dikuatkan. Teologi yang buruk akan membuat hati saudara yang bertanya-tanya di tengah penderitaan. Hati saudara yang meragukan semuanya di saat hati perlu berakar dan merasakan damai. Justru teologi yang buruk ini akan meragukan hati di saat hati itu perlu berakar dan merasakan damai. Dan saya mau katakan bahwa puncak dari teologi Alkitab itu adalah kisah tentang Allah yang datang untuk tinggal bersama dengan umatnya dan mencurahkan kemuliaan demi kebaikan umatnya. Dan disinilah Yakobus menyatakan di dalam teks kita di ayat 7 dan 8 yang tadi kita baca berulang. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa aslinya kedatangan itu ada 3 bahasa Yunani yang dipakai. Tapi dalam konteks ini itu dipakai adalah parousia. Yang artinya kedatangan yang mana? Kedatangan fisik seorang penguasa. Kedatangan fisik sang raja di atas segala raja. Maknanya ini bahwa kata yang dipakai Yakobus ini adalah spesifik parousia. Bahwa bersabarnya kita ini akan penuh harapan. Kenapa? Karena umat yang menderita itu merindukan kehadiran Kristus Raja mereka. Dan mereka tahu bahwa ketika sang raja itu nanti datang. Dan pasti akan datang. Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu kan nanti Sam. Bagaimana saat ini? Sekarang ini. Di dunia ini saat ini. Ini kabar baik buat kita semua. Bahwa memang parousia. Tuhan Yesus sang raja yang secara fisik akan datang itu akan datang in the future, kelak. Tetapi ada yang sudah terjadi dan telah diberikan kepada kita saat ini bagi umat-umat Allah. Itu bukan parousia, tetapi yang namanya parakletos. Siapa itu parakletos? Seorang yang berjalan di samping. Artinya yang tidak lain tidak bukan. Kata yang Alkitab pakai untuk menyebutkan pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus. Saudara, saat kita menghadapi kesulitan, penting sekali untuk mengkhotbahkan teologi kehadiran Allah. Teologi kehadiran Allah kepada diri kita sendiri. Bahwa satu-satunya harapan orang beriman untuk tetap bersabar dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan adalah bersandar pada kehadiran Allah yang berjanji dan setia menyertai kita. Harapan kalian dan saya tidak ditemukan dalam keyakinan bahwa kita ini orang-orang yang terus kuat dan teguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. No. Atau kita tidak akan menemukan harapan kalau kita ini berharap kepada kepintaran, hikmat kita, kekayaan kita, kemampuan kita, koneksi kita. No. Harapan juga tidak ditemukan pada orang-orang yang kita percayai. Yang mungkin kita pikir dapat memberikan harapan. Mungkin kalau kita sakit kita berharap sama dokter kita. Kita kesepian kita berharap sama keluarga kita. Ketika kita butuh tolong kita butuh teman-teman kita. Bahkan mungkin sosok itu mungkin seorang pendeta. Cannot. Pada akhirnya harapan kita satu-satunya adalah kita bersandar pada kehadiran Allah yang dengan setia dan murah hati menyertai kita. Dan puji syukur itulah tepatnya yang Allah anugerahkan kepada kita semua melalui pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita orang-orang yang percaya.
dalam penderitaan, disinilah Injil memberi kepastian bagi kita. Bahwa kita bisa yakin bahwa Allah setia kepada kita di tengah-tengah segala penderitaan yang sedang kita alami. Bukan karena kebenaran kita, karena kebenaran anaknya yang tunggal yang jadi kebenaran kita. Kita bisa yakin Allah terus mengasihi kita, bukan karena kita mengasihinya dengan sempurna, tetapi karena kasihnya bagi kita itu tetap sempurna. Kita bisa tetap yakin Ia tetap dekat, bukan karena kita enggak pernah menjauh dari Dia, tetapi karena Ia yang tidak akan pernah mengingkari janji-janji yang diberikannya kepada kita. Dan janji utama firman Tuhan adalah Allah menyertai kita selama-lamanya melalui pribadi Roh Kudus. Parakletos, someone who walk alongside with us. Seorang yang pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Itu janjinya. Dan itu diberikan kepada kita semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bisa beri kemuliaan kepada Dia. Jadi saudara-saudara, jika di dalam penderitaan yang sedang saudara alami, yang mungkin solusinya tidak nampak sekarang, bahkan mungkin baru akan terjadi ketika Tuhan datang kedua kalinya. Ini musuh besar kita selalu berusaha membisikkan kepada kita suara-suara dusta. Di mana Allahmu sekarang? Mana bukti Dia Allah mengasihi dan penyayang? Buktinya kamu dibiarkan sendiri, buktinya kamu dibiarkan menderita. Itulah bisikan dari si jahat. Dan cara melawannya, kita harus mengkhotbahkan pada diri kita sendiri janji-janji firman Allah yang benar. Saya berdoa kita dapat mengkhotbahkan pada diri kita sendiri janji-janji firman-Nya dan lebih percaya kepada firman-Nya daripada dusta dan kebohongan dari si jahat. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita baca bersama-sama 2 ayat terakhir yang adalah janji Allah akan kehadirannya untuk menyertai umatnya sampai kedatangan Tuhan yang kelak. 2 ayat ini, Matius 28 ayat 20 dan Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan keyakinan. Matius 28 ayat 21, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami seringkali putus asa, kami kecewa Tuhan. Tapi biarlah ketika tidak ada satupun harapan yang kami dapat pandang di dunia ini, tapi biarlah kami memandang kepada hari itu, yang pasti akan datang itu. Dan bukankah inilah kekayaan yang kami miliki sebagai anak-anak-Mu, bahwa kami memang dilahirkan, diciptakan bukan untuk dunia ini, tapi kami diciptakan untuk kekekalan itu. For that day, and that day will surely will come. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kehidupan kami dalam kacamata kekekalan. Mungkin kami menderita, mungkin kami bergumul di dunia ini, dan mungkin Kau panggil kami untuk kami bersabar sampai kedatangan Tuhan itu. Kami gak kuat Tuhan sebagai manusia yang terbatas. Kami gak mampu Tuhan. Dan mungkin kalau kami dapat menjerit, kami gak mau. Kami menggumuli apa yang kami gumuli. Kami menjalani kehidupan yang kami jalani. Ya, biar pada siang hari ini kami mau bertobat. Kalau selama ini mungkin kami mengaku tidak dengan mulut kami, tapi kami merasa kami lebih tahu daripada Engkau. Kami lebih berhikmat daripada Engkau. Kami lebih berotoritas daripada Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kami menundukkan hidup kami. Kami menundukkan diri kami di bawah otoritas Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang berhikmat. Allah yang gak memerlukan apapun untuk mempertanyakan hikmat-Mu itu. Dan mau menundukkan diri kami
Dan kami mau percaya bahwa ada tujuan dari segala penderitaan ini. Bahwa Engkau mengerjakan di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil, sudah Kau kasihi, dan Kau sertai sampai nanti kami akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kau selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biar Roh Kudus Parakletos itu yang berbicara kepada kami masing-masing dan berjalan bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan yang sedang kami jalani. Biarlah Parakletos itu, pribadi Roh Kudus itu makin nyata bahwa benar kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah dibiarkan sendiri berjuang dengan kekuatan kami, tapi bahwa ada pribadi Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, menyertai kami, memegang tangan kami, dan memastikan kami yang setia, kami anak-anak-Mu yang percaya kepada anugerah kasih karunia-Mu, bahwa kami pasti akan sampai pada hari itu. Bahwa pada waktu hari itu datang, hari itu bukan menjadi penghakiman bagi kami, tapi itu menjadi hari kemenangan buat kami. Hari-hari yang mendatangkan penuh sukacita yang sejati, hari yang memberikan kelepasan yang sejati itu. Dan kami rindu, kami semua yang hadir pada siang hari ini, kami bersama-sama menanti datangnya hari itu sebagai hari kemenangan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dan topang kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur.